Surabaya Mengaji, serial Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di serial Ramadan dari Surabaya Mengaji, yang mana kali ini kita dengan Al-Ustadz Abu Hudzaifah hafizahullahu ta'ala. Sebelum kita memulai, baiknya kita sapa terlebih dahulu kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, ana dalam keadaan sehat wa bi khairin insyaallah. Masya Allah. Saat ini kita berada di bulan Ramadan Ustadz. Naam. Itu beberapa fenomena yang saya lihat atau kami mengetahui itu, bulan Ramadan ini dijadikan oleh orang itu sebagai momen untuk bertaubat Ustadz, atau untuk memperbaiki diri mereka, karena mungkin sebelum-sebelumnya banyak melakukan maksiat, akhirnya mumpung bulan Ramadan nih kita perbaiki diri. Ini bagaimana Ustadz? Apakah fenomena ini itu apa saja yang harus diperhatikan Ustadz? Tafadhol Ustadz. Naam. Taib. Jadi Masya Allah, ini kita harus pahami dulu. Memang di saat bulan Ramadan, orang-orang berbondong-bondong untuk menjadi lebih baik, memohon ampun, bertobat. Ini untuk semuanya, bukan hanya orang yang melakukan dosa saja. Bahkan kita biar istiqomah ya tetap harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, karena apa? Di situ bulan yang dilipat gandakan amalan, yang diampuni dosa-dosa, dan terimanya juga tobat. Pokoknya bulan penuh kebaikan lah. Lah, kalau kita mau cermati, kalau kita mau memperhatikan keutamaan di bulan Ramadan yang ditekankan di situ, dari mulai 1, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman landasannya dan mengharap pahala di sisi Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Berarti apa? Mendapatkan ampunan kalau bisa lulus untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Yang menjaga di bulan Ramadan sholat taraweh gitu ya, kemudian semangat dalam mengisinya, juga akan mendapatkan ampunan. Satu lagi, ketika di bulan Ramadan ada satu momen di mana Allah akan menjadikan momen itu suatu kebaikan yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Maka Rasulullah SAW juga bersabda, man qoma Lailatul Qadar, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, juga akan mendapatkan ampunan. Dan satu lagi, ketika Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan ketika kami bertepatan dengan malam Lailatul Qadar? Maka Rasulullah mengajarkan satu doa yang luar biasa tentunya ya, yakni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pengampun, pemaaf, maka ya maafkan kami. Jadi di situ memang diperuntukkan bagi orang yang banyak dosa, maksiat, kemudian juga siapapun untuk kembali berbondong-bondong. Ini apa? Bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi full ya, keutamaan-keutamaan tadi itu untuk mendapatkan ampunan. Tidak hanya yang bermaksiat Ustaz ya. Tidak hanya bermaksiat, orang mukmin pun coba kalau kita perhatikan di hadis riwayat Muslim, innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu tahta jabalin. Sesungguhnya orang mukmin ketika melihat dosanya itu seperti di bawah gunung yang besar. Ya khaufu ayaqu alaihi, dan dia takut kalau nanti gunung dosa-dosa itu menimpa kepada dirinya, hancur binasa. Berbeda dengan orang fajir, wa innal fajira yara dzunubahu kadzubabin marra ala anfi. Kalau orang fajir, pelaku dosa maksiat melihat dosa itu seperti lalat yang hinggap, nggak seberapa diperhatikan, wes nyingkrio, wes minggiro, kan gitu aja. Lah orang mukmin itu enggak. Wih, ini momen yang luar biasa. Iya, makanya mereka juga iktikaf dalam rangka apa? Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Ustadz, biasanya kebanyakan orang Ustadz, memang nggak semua, setelah di bulan Ramadan, Masya Allah amal solehnya meningkat menjadi lebih banyak, menjadi lebih soleh, bahkan outfitnya pun ganti Ustaz, jadi lebih islami, Masya Allah. Ketika Ramadan ya. Ketika Ramadan. Tapi waktu keluar Ramadan balik lagi Ustaz, contoh mungkin
kalau perempuan lepas hijab atau bahkan menggunakan pakaian yang terbuka. Nah, itu bagaimana Ustadz itu? Masya Allah. Jadi gini, itu salah satunya itu niat dari hati yang paling dalam itu harus ada. Jadi bukan hanya sekedar menghormati, bukan sekedar sungkan sama tetangga, sama teman. Ini kan bulan Ramadan, masa saya itu pakaian terbuka atau saya nanti berbuat ini berbuat itu. Jadi keikhlasannya untuk benar-benar menjadi orang baik ini perlu ditata lagi. Bukan karena sungkan maksudnya. Iya, bukan, jangan hanya karena sungkan, nggak enak, risih. Itu yang nanti menjadi penghalang bagi dia bisa istiqomah gitu ya. Jadi gitulah. Jadi ya pas bulan Ramadan, Masya Allah kayak Bunyai, satunya kayak Pak Kiai, Pak Ustadz, segemar sedekahnya ya, menjaga lisannya, nggak mau marah, nggak mau ngerasani orang. Tapi di luar Ramadan, wah partai balas dendam, wah ini sudah saya tunggu-tunggu ini, mumpung boleh sanggibah lagi gitu. Mulai semua lagi. Iya, mulai semua lagi. Iya. Kira-kira gimana Ustadz tips untuk istiqomah Ustadznya dalam menata niat dan mungkin setelah keluar Ramadan tetap bisa menjadi istiqomah gitu ya. Nah, itu gimana Ustadz? Nah, salah satunya tetap ketika seseorang sudah memang punya tekad yang kuat, setelah Ramadan hadiri majelis ilmu. Ini sebagai pemupuk kita, keimanan kita, ketakwaan kita. Bagaimana seorang bisa istiqomah keimanannya kalau tidak ada ilmu? Ini semua baterai chargernya itu harus dicas. Kalau nggak gitu ya iman tuh naik turun. Pas Ramadan mau high pol, casnya hilang, turun lagi kembali seperti sedia kala. Lalu pergaulan itu yang paling penting juga. Kata orang Jawa itu kan itu, wong kang soleh kumpulono, nek kepingin selamat. Orang soleh, jadi orang-orang seperti para ustadz, kemudian ya orang-orang yang berilmu atau teman yang suka pengajian, ini deketi, biar ketika kita melakukan salah, keliru, ada yang negur. Nah, jadi ilmu dan pergaulan dengan orang yang soleh ini salah satu ya. Ya kalau panjang nanti kita kajian dong. Iya. Itu salah satunya. Nah, jazakallah khairan Ustadz atas penjelasannya dan pemaparannya. Semoga bermanfaat bagi yang melihat serial Ramadan ini. Sampai jumpa di episode serial Ramadan dari Surabaya Mengaji berikutnya. Dan jangan lupa saksikan terus serial Ramadan dari Surabaya Mengaji. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.